Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rida Perwitasari dan Bapak Muhammad Syarif Atmaja selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas C. Di sini kami dari kelompok 8 akan mereview materi pertemuan 9 hingga 15. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok 8 yang pertama ada Nanda dengan NPM akhiran 025, yang kedua ada Dika Indriana dengan NPM akhiran 041, yang ketiga ada Nabila dengan NPM akhiran 163, dan Alivia dengan NPM akhiran 184. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perencanaan audit, di mana perencanaan audit ini adalah proses awal sebelum melakukan audit yang bertujuan untuk memahami terkait lingkungan perusahaan, untuk memahami kebijakan akuntansi yang berlaku, serta memastikan bahwa pelaksanaan audit yang efisien. Nah, perencanaan audit ini tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada memahami bisnis klien, di mana seorang auditor harus memiliki pemahaman industri dan lingkungan eksternal. Selain itu, auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber pendapatan utama, pelanggan dan pemasok utama, sumber pembiayaan, dan informasi tentang pihak berelasi yang dapat mengindikasikan area peningkatan risiko bisnis klien. Auditor juga harus menilai filosofi manajemen dan gaya operasinya, serta kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko. Yang kedua ada penerimaan klien, di mana aktivitas dalam menerima klien dan menyusun perencanaan awal. Yang pertama ada auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang sudah ada. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman dengan klien tentang persyaratan perikatan. Yang keempat ada auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit, termasuk penempatan staf perikatan dan spesialis audit yang diperlukan. Untuk selanjutnya ada prosedur analitikal awal, di mana prosedur analitis ini adalah evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal di antara data finansial dan non-finansial. Penerapan pada tahap perencanaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman industri dan bisnis klien. Yang selanjutnya ada prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, di antaranya yaitu pada tahap perencanaan, tahap pengujian, dan tahap penyelesaian audit. Konsep materialitas. Untuk materialitas itu sendiri, pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Untuk yang selanjutnya ada pertimbangan awal dalam penentuan materialitas, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada materialitas secara keseluruhan. Auditor membuat pertimbangan tentang tolak ukur mana yang akan digunakan dengan memahami apa yang digunakan oleh penggunanya. Seorang auditor juga menentukan persentase yang akan diterapkan pada ambang batas yang dipilih. Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk membenarkan pilihan dan menjelaskan penilaiannya. Yang kedua ada materialitas kinerja. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan materialitas kinerja yaitu yang pertama, faktor eksternal yang meningkatkan risiko salah saji material. Yang kedua ada penugasan audit tahun pertama. Yang ketiga ada risiko penipuan. Yang keempat ada riwayat salah saji teridentifikasi dalam audit periode sebelumnya. Yang kelima ada meningkatkan jumlah permasalahan akuntansi dengan ketidakpastian estimasi yang tinggi. Yang keenam ada sisa margin, kemudian sisa margin kemungkinan salah saji tidak terdeteksi tidak mencukupi selama audit tahun berjalan. Dan yang terakhir ada kurangnya lingkungan pengendalian. Untuk materialitas yang terakhir yaitu materialitas spesifik, di mana ketika auditor mengembangkan materialitas tertentu, mereka mempertimbangkan persyaratan pengguna yang spesifik dan sensitivitas pengguna terhadap perubahan kecil. Jika seorang auditor ini menentukan materialitas tertentu, maka penting untuk menetapkan materialitas ketika kinerja spesifik untuk keadaan spesifik tersebut. Untuk yang selanjutnya ada hubungan materialitas dengan bukti audit.
Materialitas ini merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Karena semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Untuk selanjutnya di sini ada prosedur audit, di mana terdapat 7 tahapan pengujian pada prosedur audit. Di antaranya itu yang pertama inspeksi, yang kedua ada observasi, yang ketiga konfirmasi eksternal, dan yang keempat perhitungan ulang, yang kelima pelaksanaan kembali, yang keenam prosedur analitis, dan yang terakhir ada permintaan keterangan kepada pihak terkait. Perkenalkan, saya Nanda Waisa Putra dengan NPM akhir 025 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perancangan dan pengujian terhadap sistem pengendalian internal dalam audit. Materi yang pertama yaitu tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dalam operasi perusahaan itu terkendali dan informasi disajikan dengan transparan serta mencapai efektivitas yang memadai. Kemudian tujuan umum dari pengendalian internal yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Jadi pengendalian internal itu memastikan laporan keuangan dapat diandalkan dan mencerminkan keandalan. Kemudian efisiensi dan efektivitas operasi. Jadi pengendalian internal itu memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan efektif dan efisien. Kemudian kepatuhan pada hukum dan peraturan. Jadi maksudnya adalah menjamin bahwa semua entitas, baik publik, non-publik, dan organisasi nirlaba wajib mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal, sedangkan auditor bertanggung jawab memahami dan menguji atas pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tanggung jawab manajemen terdiri dari yang pertama, menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal, kemudian memberikan informasi yang terkait pengendalian internal kepada auditor untuk dilakukan audit, dan yang selanjutnya yaitu manajemen bertanggung jawab terhadap efektivitas pengendalian internal. Kemudian tanggung jawab auditor yang pertama memahami dan menguji atas pengendalian internal. Yang kedua, auditor bertanggung jawab terhadap pengendalian atas bukti audit laporan keuangan. Kemudian auditor juga bertanggung jawab melaporkan hasil audit kepada manajemen. Materi berikutnya yaitu komponen pengendalian internal COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal. Kemudian penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan berbagai proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Selanjutnya kegiatan pengendalian. Jadi kegiatan pengendalian ini merupakan tindakan atau keputusan yang diambil untuk memitigasi risiko. Selanjutnya informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini menekankan pentingnya penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas serta dapat dikomunikasikan dengan baik secara internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu kegiatan pemantauan. Kegiatan ini berkaitan erat dengan penilaian yang berkelanjutan atau berkala terhadap kualitas dari pengendalian internal. Selanjutnya yaitu pengendalian internal terhadap teknologi informasi atau IT. Yang pertama ada kontrol umum. Kontrol umum berlaku untuk semua aspek fungsi IT atau TI, termasuk administrasi IT, pemisahan tugas IT, pengembangan sistem, keamanan fisik dan online, serta perencanaan cadangan. Dalam kontrol umum itu terdapat yang namanya administrasi IT. Sikap manajemen mempengaruhi pentingnya IT dalam organisasi. Selanjutnya, terdapat juga pemisahan tugas IT. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan, maka tugas-tugas IT itu harus dipisahkan. Selanjutnya pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu melibatkan analis sistem dan programmer untuk merancang dan mengembangkan sistem. Berikutnya ada keamanan fisik dan online. Jadi ini merupakan kontrol akses fisik dan online untuk menjaga akses tidak sah. Selanjutnya yaitu cadangan dan perencanaan kontingensi. Perencanaan ini merupakan perencanaan untuk mengatasi kegagalan sistem.
Selanjutnya, kontrol perangkat keras. Jadi kontrol ini itu bertujuan untuk mendeteksi kegagalan peralatan. Berikutnya masih tentang pengendalian internal terhadap teknologi informasi atau TI. Berikutnya ada kontrol aplikasi. Jadi kontrol aplikasi ini beroperasi pada tingkat proses bisnis dan berlaku untuk pemrosesan transaksi seperti penjualan atau penerimaan kas. Dalam kontrol aplikasi terdapat yang namanya kontrol masukan. Jadi kontrol masukan ini memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem IT itu sah, akurat, dan lengkap. Selanjutnya ada kontrol pemrosesan. Jadi kontrol ini itu mencegah dan mendeteksi kesalahan selama pemrosesan data transaksi. Kemudian ada kontrol keluaran. Jadi kontrol keluaran ini mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan selesai, seperti meninjau data keluaran untuk kelayakan. Berikutnya yaitu dampak infrastruktur IT terhadap pengendalian internal. Dampak yang pertama yaitu kemudahan akses. Jadi pengembangan jaringan lokal area network dan juga wide area network itu memudahkan proses operasi bisnis. Kemudian keamanan data. Jadi kemajuan infrastruktur IT itu bisa memperkuat keamanan dan keselamatan data. Contohnya dengan pemasangan firewall dan juga enkripsi. Berikutnya yaitu sistem manajemen basis data. Jadi sistem manajemen basis data ini merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menjalankan query data. Hal ini berguna untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan melacak semua informasi. Selanjutnya yaitu tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ini berguna untuk mengautentifikasi keabsahan kontrak dengan mitra. Dan yang terakhir yaitu munculnya business service center. Perusahaan seringkali melakukan outsourcing seperti layanan cloud computing dan penyedia layanan aplikasi atau ASP. Manajemen itu bertanggung jawab atas efektivitas dan desain pengendalian internal, termasuk yang diserahkan pada penyedia layanan. Saya Dika Indriana dengan akhiran NPM 041, saya akan menjelaskan materi kertas kerja pemeriksaan dan bukti audit. Pengertian dan jenis kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan perencanaan auditor, prosedur audit yang dilaksanakan, hasil dari prosedur tersebut, dan kesimpulan yang diambil dari bukti yang diperoleh. Jenis kertas kerja pemeriksaan yang pertama ada dokumen permanen yang menyajikan informasi mengenai data historis atau berkelanjutan yang terkait dengan audit saat ini. Dan yang kedua, dokumen saat ini yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan dalam proses audit pada tahun laporan audit. Berkas pemeriksaan yang berasal dari klien. Berkas ini terdiri dari neraca saldo, rekonsiliasi bank, rincian liabilitas, rincian persediaan, analisis umur piutang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan pelanggan. Analisis yang dibuat oleh auditor terdiri dari berita acara cast of name, pemahaman dan evaluasi internal control, termasuk internal control questionnaire, analisis penarikan aktiva tetap, analisis mengenai cukup setidaknya allowance for bad debt, working balance sheet and working profit and loss, top schedule dan supporting schedule, serta konsep laporan audit dan manajemen letter. Berkas yang diperoleh dari pihak ketiga. Berkas ini didapatkan dari entitas di luar perusahaan yang diaudit yang memiliki hubungan atau transaksi dengan perusahaan tersebut. Berkas ini meliputi piutang, utang, bank, dan penasihat hukum perusahaan. Tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendukung opini auditor dalam menyatakan kewajaran laporan, sebagai bukti audit bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, untuk membantu auditor dalam menjawab pertanyaan dari pihak terkait, dan untuk mengetahui bagaimana kinerja tim audit dalam melaksanakan tugasnya. Kertas kerja tersebut dapat digunakan auditor untuk melakukan audit di masa depan, sehingga auditor dapat menggunakannya untuk memeriksa saldo awal, mengetahui masalah atau resiko pada tahun sebelumnya, prosedur yang dilakukan pada tahun sebelumnya, hingga dapat membantu auditor baru yang akan menangani audit perusahaan atau organisasi tersebut. Kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Dalam pembuatan kertas kerja pemeriksaan terdapat
kriteria. Yang pertama, tujuan yang jelas dibuatnya kertas kerja pemeriksaan untuk membantu auditor dalam melaksanakan auditnya. Kedua, auditor tidak perlu menyalin atau mengulang pembuatan kertas kerja. Ketiga, pada kertas kerja pemeriksaan perlu dijelaskan apakah ada penggunaan tick mark dalam prosedur audit, melakukan indeks atau cross index. Yang keempat, jika terdapat pertanyaan pada review note, maka harus dijawab. Dan yang kelima, kertas kerja harus disusun rapi, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, terdapat daftar isi indeksnya dan tanda tangan tim pemeriksa. Pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. ISA 230 menyatakan bahwa kertas kerja umumnya dianggap sebagai milik auditor. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Kertas kerja dapat membantu klien sebagai sumber referensi, namun klien tidak boleh menggunakannya untuk dijadikan pengganti catatan akuntansinya. Kertas kerja pemeriksaan dapat dipinjamkan kepada pihak lain, tetapi izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jika diizinkan, untuk meminjamkan kertas kerja tersebut sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan. Akuntan publik berkewajiban untuk menyimpan dan mengamankan kertas kerja pemeriksaan. Dalam penyimpanan, harus diperhatikan bagaimana menjaga keamanan kertas kerja pemeriksaan agar informasinya tidak bocor. Akuntan publik dapat membatasi akses kepada pengguna yang tidak berkepentingan dan memperkuat sistem keamanan. Selain itu, akuntan publik menyimpan kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk fisik. Bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor untuk memeriksa laporan dari klien yang diaudit apakah sudah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Selain itu, auditor akan menggunakannya untuk mengetahui apakah perusahaan yang diaudit telah mematuhi aturan yang berlaku. Bukti audit terdiri dari bukti analitis, bukti observasi, bukti matematis, bukti fisik, bukti konfirmasi, bukti pernyataan tertulis, bukti pengerjaan ulang, serta bukti elektronik. Keputusan atas bukti audit. Dalam mengumpulkan bukti audit, terdapat 4 keputusan untuk mengetahui bukti apa saja yang akan dibutuhkan. Keputusan tersebut yaitu yang pertama, prosedur yang akan dilakukan yang mencakup rincian tindakan dalam memperoleh bukti. Kedua, menentukan ukuran sampel dari item yang akan diuji oleh auditor dalam prosedur audit. Yang ketiga, auditor akan menentukan item mana yang dipilih melalui beberapa cara seperti memeriksa transaksi, memilih secara acak, hingga memilih karena merupakan item yang berpotensi terjadinya kesalahan. Keempat, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan audit. Hal tersebut dapat didiskusikan dengan klien. Jenis bukti audit terdiri dari pemeriksaan fisik secara langsung, inspeksi dengan mengecek catatan klien, pertanyaan klien, kinerja ulang yang merujuk pada evaluasi prosedur atau pengendalian akuntansi, konfirmasi dengan memeriksa keakuratan informasi dari pihak lain, prosedur analitikal, penghitungan ulang dengan memeriksa perhitungan klien, dan observasi dengan mengunjungi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan. Prosedur analitikal. Prosedur analitikal diperlukan pada tahap perencanaan untuk mengetahui lebih dalam lingkungan bisnis klien untuk menyusun rencana audit. Prosedur ini juga digunakan dalam tahap pengujian sebagai pengujian substantif untuk memastikan keakuratan saldo akun dengan melakukan pemeriksaan terhadap data historis. Selain itu, prosedur ini digunakan dalam tahap penyelesaian audit untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses audit. Jenis prosedur analitikal. Pertama, membandingkan data klien dengan data industri. Kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Ketiga, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan klien. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan data hasil yang diharapkan auditor. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Syakira, NPM akhir 163. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban hukum terkait kegagalan audit.
Nah, yang pertama terdapat perubahan lingkungan hukum. Nah, di sini yang pertama itu ada peningkatan kesadaran para pengguna laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Lalu yang kedua ada peningkatan kesadaran divisi-divisi security dan SIC mengenai dengan kewajibannya melindungi kepentingan para pemegang saham. Lalu yang ketiga ada auditing dan akuntansi semakin kompleks karena ada faktor lain. Lalu yang keempat, masyarakat itu dapat menerima tuntutan dari pihak yang terlihat melawan siapa saja yang dapat memberikan kompensasi. Lalu yang kelima, keputusan pengadilan sipil pada beberapa kasus yang melawan akuntan publik yang telah dipuji-puji, yang telah meyakinkan para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum berdasarkan biaya jasa. Lalu yang keenam, banyak perusahaan akuntan publik yang lebih memilih menyelesaikan masalah hukum mereka di luar pengadilan. Lalu yang ketujuh, ada pengadilan mempunyai kesulitan di dalam memahami dan menafsirkan masalah teknis akuntansi dan audit. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit, di mana kegagalan bisnis itu terjadi bila bisnis tersebut tidak dapat mengembalikan kepada para peminjam atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham. Lalu kegagalan audit itu terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada standar audit yang dapat diterima. Resiko audit itu memperlihatkan resiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar sehingga pendapat auditor tidak bermutu dan sudah diterbitkan. Nah, selanjutnya terdapat konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Nah, ini terbagi menjadi tiga, yaitu konsep orang yang bijak, di mana kesepakatan antara profesi akuntan dan lembaga hukum bahwa auditor itu bukanlah penanggung jawab atau penjamin laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada kewajiban atau tindakan pihak lain, di mana para rekan atau para pemegang saham dalam menghadapi gabungan profesional bertanggung jawab bersama-sama untuk mengambil tindakan perdata. Lalu yang ketiga ada tindakan komunikasi istimewa, di mana akuntansi publik itu tidak mempunyai hak menurut hukum adat atau common law, di mana untuk menahan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut itu rahasia. Nah, lalu yang selanjutnya terdapat syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik, di mana perbedaan antara kewajiban bersama dan beberapa kewajiban lain, dan antara kewajiban terpisah dengan kewajiban profesional, di mana di sini dijelaskan syarat-syarat hukum yang menimbulkan kewajiban para akuntan publik. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Terdapat syarat-syarat yang berhubung dengan kelalaian dan penipuan. Ini termasuk dalam penipuan biasa, penipuan besar, penipuan yang menyolok, dan penipuan. Lalu yang selanjutnya terdapat syarat-syarat yang berhubungan dengan hukum kontrak, di mana di sini terdapat pembatalan kontrak, kewajiban kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga terdapat syarat-syarat lain, di mana ini termasuk hukum adat, hukum berdasarkan UU, dan kewajiban bersama, dan juga kewajiban yang terpisah dan profesional. Nah, selanjutnya di sini terdapat kewajiban terhadap klien, di mana kantor akuntan publik itu biasa menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu yang pertama tidak ada tugas, lalu ada pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, lalu ada kelalaian kontribusi, dan ketiadaan hubungan sebab dan akibat. Nah, lalu terdapat kewajiban terhadap pihak ketiga, di mana auditor ini bertanggung jawab kepada semua pihak ketiga atas kelalaian dan penipuan berdasarkan hukum. Menurut common law, tugas seorang audit itu terhadap pihak ketiga itu merupakan bagian penting dari tugas auditor pihak ketiga, yakni meliputi yang pertama terdapat pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, dan juga pelaku. Nah, lalu yang selanjutnya terdapat tanggapan profesional atas kewajiban hukum, di mana ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh IACPA dan profesional secara keseluruhan untuk mengurangi resiko terkena sanksi hukum, antara lain dengan mencari perlindungan dalam proses pengadilan, meningkatkan kerja audit sehingga memenuhi permintaan pemakaian dengan lebih baik, lalu yang ketiga, mendidik pemakaian tentang batas-batas, dan beberapa aktivitas khusus antara lain riset dalam audit, penetapan standar dan peraturan, menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor, menetapkan persyaratan penelaan sejawat, melawan tuntutan hukum, pendidikan bagi pemakaian laporan, dan memberikan sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tidak pantas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.